Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Masa pandemi ini mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru dengan bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setiawan, kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di dalam ibadah ini, bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27 yang jatuh pada tanggal 5 Juli 2021. Kita juga bersyukur bersama pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang tepat pada hari ini memasuki usia yang ke-40, 11 Juli 2021. Tema ibadah, berdoa, beraksi dan bersaksi dalam hikmat Tuhan, mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketekunan berdoa, merayakan hari Tuhan ini, serta menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Rocky Samuel Karinda. Hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 telah menggiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar, bahkan meninggalkan dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara. Dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu. Banyak orang mencari selamat sendiri. Sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, mari tenangkan diri dan mengingat kebaikan-Nya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, Yadia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran Yadia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yadia, kita pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan hari ulang tahun kaum bapak di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan.
senantiasa memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. PKB maju terus, pelayanan tangguh dan luas. Bersama kaum Bapa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja, dan negeri ini dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa. Kita ikut berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Di segala waktu dan keadaan, mari kita memuji kebaikan-Nya. Jemaat, mari bersaat teduh. Mari berdiri, kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 24 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah nats pembimbing sebagaimana telah tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 yang berbunyi demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Terimalah salam, kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa,
Di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia, dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat, tetapi dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, bahurilah hidup kami. Amin.
Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena hanya kasih Tuhan sajalah yang telah menyertai dan membimbing kami, sehingga kami saat ini bersama dengan keluarga kami masing-masing maupun secara pribadi kami hadir di hadapan-Mu untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan dan mengalami kasih karunia dan berkat. Tuntun kami untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa di hari Minggu yang baik dan indah ini, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi situasi-situasi keseharian kehidupan kami yang kami hadapi dalam masa-masa pandemi ini. Selalu berpegang pada firman Tuhan dan pemahaman firman Tuhan yang benar, supaya kami selalu berada dalam kebenaran dan keselamatan. Ya Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu yang telah duduk bersama-sama dengan seluruh keluarga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Curahan Roh Kudus kiranya memberikan kami pengertian yang membawakan bagi kami mengalami sukacita dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan sedia mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 yang menyatakan, di bawah judul perikop hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok,
baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pagi ini kita sudah membaca Alkitab dari kitab Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop bacaan kita yaitu Hal Pengabulan Doa. Sedangkan dalam Sabda Guna Dharma Krida kita untuk renungan pada minggu ini diberi judul Konsisten Berkomunikasi dengan Tuhan. Minggu ini adalah minggu ke-7 sesudah Pentakosta, sekaligus juga kita merayakan hari ulang tahun dari Pelkat PKB yang ke-40. Jemaat Tuhan, bacaan kita tentu saja kita sudah membaca, tetapi sebelum kita lanjut membahas, saya ingin berbicara sebentar tentang kondisi kita saat ini. Kita berada dalam masa PPKM darurat, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kenapa dikatakan darurat? Karena pertumbuhan penyebaran COVID-nya semakin meluas. Dan kita berharap bahwa ke depan kita selalu berdoa supaya kondisi ini menjadi terkendali dan penyebarannya berkurang. Kita mohon supaya Allah juga menyertai memberi hikmat kepada kita melakukan PPKM darurat ini dengan seksama. Maka kita yakin bahwa apa yang diberkati Tuhan dengan melaksanakan PPKM, bahaya COVID itu akan semakin berkurang, penularan berkurang kalau kita taat, dan kalau bisa, dan kita sangat berharap bahwa dalam penyertaan Tuhan semua yang dirancangkan agar COVID ini segera mereda bisa selesai. Kita berharap juga vaksin bisa tetap dilaksanakan untuk banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain kita bicara soal PPKM, tapi di dunia olahraga kita juga banyak berbicara kalau di berita-berita tentang pertandingan sepak bola, khususnya ada Copa America dan juga ada Piala Eropa. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pertandingan ini berlangsung sampai bertahun-tahun dengan interval waktu yang ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat bahwa ini menjadi daya tarik tersendiri di masa-masa COVID ini, sehingga orang ada yang rela untuk tidak tidur mulai dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi, dan kemudian ada yang tidur mungkin sampai jam 4 pagi menyaksikan pertandingan tersebut. Saya tidak berbicara panjang lebar tentang isi pertandingannya, tetapi yang ingin saya katakan bahwa misalnya pertandingan sepak bola Piala Eropa yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Kita tahu bahwa negara-negara yang mengikutinya adalah negara-negara ada yang sudah pernah menjuarai dan ada yang
belum pernah menjuarai. Ada yang hanya 1 kali pernah menjadi juara Piala Eropa, ada yang 2 kali, dan ada yang bahkan 3 kali. Tapi kalau kita lihat bahwa setiap 4 tahun sekali, mereka itu akan terus bertanding. Kenapa demikian? Sepertinya tidak ada berhenti. Tidak ada kata bahwa saya sudah tidak akan melanjutkan lagi pertandingan. Tapi masing-masing negara di Eropa itu berjuang untuk supaya bisa masuk ke dalam babak final, ya, 32 besar, kemudian 16 besar, lalu 8 besar, kemudian 4 besar, dan nanti final. Dan mereka selalu menampilkan, ya, sikap berjuang yang tiada hentinya. Jadi misalnya tahun ini kalah, tahun depan tetap bertanding dengan semangat supaya bisa menang. Tahun ini menang, beberapa tahun kemudian juga masih tetap bertanding dengan harapan bahwa kemenangan itu masih bisa dipertahankan. Dan ini menjadi satu hal yang menurut saya sangat baik untuk kita renungkan, karena menjadi miniatur dalam pola hidup manusia. Pertandingan-pertandingan olahraga itu sering juga dipakai Alkitab untuk menampilkan bagaimana hidup manusia di hadapan Tuhan. Paulus bilang bahwa hidupnya itu dia berlari-lari dari permulaan, dari garis start, dan akan berakhir di garis finish, dan dia akan dimahkotai oleh kalau dulu itu adalah bunga-bunga kemenangan, ya, mahkota kemenangan yang terbuat dari biasanya dari rangkaian daun atau bunga yang biasa mereka gunakan pada zaman dahulu di masa Romawi. Jadi Paulus juga memakai itu. Nah, saya ingin kita bisa memahami firman Tuhan pada renungan di pagi ini, itu mengenai bagaimana berkomunikasi yang kontinu dengan Allah, yang terus dengan Allah dalam sebuah pertandingan, berhadapan dengan pertandingan yang tiada henti. Kita bisa melihat bahwa pertandingan itu selalu mengalami latihan, mengalami evaluasi, dan juga akan hadir dalam realitas ketika mereka harus bertanding. Jadi ada pertandingan, ada evaluasi, dan ada semacam revisi atau perbaikan dalam pertandingan. Bukankah itu juga menjadi satu pembelajaran hidup bagi kita, bahwa dalam hidup kita juga kadang kita berhadapan dengan yang namanya pengharapan, ya, di sana ada latihan, ada berbagai kegiatan di mana kita ingin mencapai tujuan, tetapi kemudian juga kita harus berusaha, bekerja, dan kita lihat nanti bagaimana harapannya bahwa pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan. Tetapi tujuan itu kita belum tahu. Yang kita tahu adalah tujuan akhirnya kita akan berhasil, itu harapannya. Tetapi dalam pertandingan, dalam upaya untuk berusaha keras mencapai tujuan itu, kita harus maksimal, optimal untuk berusaha dengan giat. Dan menurut saya, kalau kita menonton pertandingan sepak bola, kita akan melihat bagaimana masing-masing negara atau masing-masing kelompok yang bertanding, mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai hasil yang terbaik. Bisa memasukkan gol, bisa juga tidak akan memasukkan gol. Tetapi yang paling kita lihat, yang paling penting di situ adalah bagaimana mereka dengan upaya, dengan segala talenta yang ada, dengan segala keterampilan yang ada, dengan segala teknik dan strategi yang ada, mereka terapkan dalam pertandingan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari mana? Tujuan dari harapan. Tujuan sudah diketahui? Belum. Tetapi usaha yang mereka lakukan menjadi jembatan atau menjadi cara yang dipakai supaya tujuannya itu bisa bisa teraih atau bisa tercapai nantinya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ternyata pemahaman seperti ini juga ada. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ayat 8 katakan, setiap orang yang meminta, setiap orang yang menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Yang saya ingin katakan bahwa dalam pasal 7, kata mintalah, kata carilah, dan kata ketoklah semuanya adalah kata kerja.
dengan bentuk kata kerjanya itu adalah pertama adalah bentuk dari pertama adalah bentuk dari kata kerja. Jadi sesuatu yang dikerjakan. Kapan itu dikerjakan? Itu adalah bentuk kata kerja yang sekarang ini atau present. Bentuknya juga adalah untuk orang kedua. Artinya disampaikan kepada mereka yang mendengarkan. Siapa yang mendengarkan? Kita yang mendengarkan. Siapa yang membicarakan? Tuhan yang membicarakan. Lalu bentuk yang lain juga ada dalam bentuk perintah, bersifat perintah. Artinya adalah kata carilah, kata mintalah, kata carilah, kata ketoklah, itu adalah perintah dari Tuhan bagi kita yang hidup di dunia untuk jangan pernah berhenti meminta, jangan pernah berhenti untuk mencari, dan jangan pernah berhenti untuk mengetok. Kalau saya mau terjemahkan seperti orang sedang bertanding, maka mereka adalah orang yang kalau mintalah itu adalah orang yang berpengharapan, kalau carilah adalah orang yang berkarya, orang berusaha terus, dan orang yang mengetok adalah orang yang akan melihat tujuan akhirnya. Nah, tujuan akhirnya ini di dalam Alkitab bilang nanti ada yang membukakan. Siapa yang membukakan itu? Tentu saja yang membukakan itu adalah Tuhan. Berarti bahwa hasil akhir sudah Tuhan persiapkan. Nah, di sini saya mau mengajak kita untuk melihat hasil akhir. Dalam setiap pertandingan selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Pertandingan sepak bola nanti pada tanggal 12 besok subuh atau besok malam nanti akan ada pertandingan antara negara Italia dan negara Inggris. Italia sudah pernah menang, Inggris belum, ya. Jadi kalau Inggris akan berusaha untuk menang, Italia mungkin ingin meraih kembali. Itu yang saya sebutkan tadi, selalu usaha yang dilakukan terus-menerus dan berulang. Jadi mereka ada berpengharapan, ada yang berusaha dan berkarya, dan ada yang mencapainya. Mencapainya bisa belum berhasil, tetapi juga bisa berhasil. Tetapi baik berhasil maupun belum berhasil, gagal maupun sukses, mereka tetap terus berpengharapan untuk memajukan. Mereka punya kemampuan memajukan semangat untuk terus berjuang dan memajukan semangat mereka untuk mencapai tujuan yang berikut. Jadi tidak pernah berhenti, terus berlangsung dan berulang, tetapi mengalami perubahan. Artinya di sana ada evaluasi dan juga ada koreksi di sana. Koreksi itu maksudnya adalah memperbaiki apa yang sudah berhasil, tetap dikoreksi untuk menghadapi tantangan yang berikut. Mana yang gagal tetap dikoreksi juga untuk siap dan belajar untuk memperbaiki tantangan yang akan dihadapi kemudian. Di sini kita belajar untuk melihat bahwa apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam bacaan kita mungkin adalah kita harus belajar untuk juga mengoreksi diri kita, mengevaluasi dan mengoreksi diri. Jadi dalam berdoa kepada Tuhan di sini mengabulkan doa itu juga berkaitan dengan bagaimana cara kita mengevaluasi dan mengkoreksi diri. Kita ingat peribahasa yang mengatakan ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Doanya itu abstrak, tidak kelihatan. Bekerjanya itu adalah doa yang kelihatan. Jadi bukan saja sekedar mengatakan berdoa sambil bekerja, tetapi juga mau mengatakan bahwa berdoa itu ada secara abstrak dari ucapan yang kita ungkapkan kepada Tuhan, tetapi ucapan yang kita ungkapkan kepada Tuhan itu juga harus nyata terlihat dalam perilaku hidup kita secara sehari-hari. Berdoa dan bekerja, ucapan dikerjakan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dalam berkomunikasi dengan Tuhan, di sini mau dikatakan kita haruslah menjadi orang-orang yang mau berkarya, berusaha. Kita punya pengharapan, kita punya usaha, dan kita juga punya pencapaian. Di dalam usaha kita itu, disitulah yang terjadi namanya evaluasi dan koreksi. Dengan evaluasi dan koreksi,
setiap kali kita mengetuk pintu, mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Memperbaiki cara mengetuk, memperbaiki waktu kita datang, memperbaiki apalagi, bisa ketukannya, bisa kerasnya ketukan, bisa lembutnya ketukan, bisa juga dengan waktu kapan kita mengetuk, interval antara satu ketukan dengan ketukan yang lain. Jadi bagaimana kita mengetuk, bagaimana kita mengerjakannya, itulah yang harus kita evaluasi dan koreksi. Hasilnya bagaimana? Setiap orang yang mau evaluasi dan koreksi terhadap sikap dan perilakunya, maka dia bisa mempertahankan hasil yang terbaik, atau dia bisa memperbaiki kegagalan menjadi kesuksesan, atau bisa bahwa dia memperbaiki dan mempertahankan seterusnya kehidupannya dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Doa adalah berkomunikasi dengan Allah. Doa juga adalah kerja. Dan di dalam kerja dan berdoa, kita bertemu dalam realitas kita sehari-hari, seperti saya contohkan tadi pertandingan sepak bola, yaitu orang yang mau terus berusaha. Tahun ini dia menang, dia akan terus bertanding, mengoreksi pertandingan kemenangannya untuk mempertahankan. Dia juga tetap harus mengevaluasi dan mengoreksi diri atau strategi pertandingan mereka. Kalau kita mau mengoreksi diri dan juga mau mengevaluasi diri, lalu kita merubah cara sikap hidup kita berperilaku, atau strategi dalam kehidupan kita, sikap dan perilaku kita. Tentu saja strategi itu harus sesuai dengan strateginya Tuhan. Dan strateginya Tuhan itulah yang akan menguatkan dan memberkati kita. Jadi semakin hari kita belajar, semakin hari kita mengevaluasi dan mengkoreksi diri, maka semakin kita mengenal bagaimana cara Tuhan menghadirkan keselamatan bagi kita dan bagaimana kita bisa dapat memperoleh keselamatan itu dengan baik dan benar. Itulah sikap-sikap yang harus kita tampilkan ketika kita mau konsisten, ya, seperti kata Alkitab, berkomunikasi dengan Allah. Wujud dari konsistenan kita itulah kita konsisten untuk terus mengevaluasi dan mengoreksi sikap dan perilaku kita. Apakah sudah sesuai dengan strategi dari Allah untuk hidup di dunia ini? Dan tentu saja strateginya itu apa? Kalau kita kembali ke dalam pertandingan sepak bola, harus jujur dan tulus. Jujur bahwa dia melaksanakan pertandingan dengan benar, tidak curang, tidak pura-pura jatuh, tidak menjatuhkan orang, ya, tidak menahan orang yang lari, tidak menahan bola dengan tangan, ya, tidak melakukan tackle yang keras atau tackle yang merugikan orang lain, tidak mencederai orang lain, tidak memaksakan keinginan, yaitu melanggar aturan sampai harus offside, ya, ada semuanya. Dan itu tandanya apa? Dia harus jujur di dalam pertandingan, harus mengedepankan kejujuran. Keluasannya apa? Jujur dan tulus, yaitu tulus. Tulus itu artinya adalah bahwa dia melakukan dengan segenap hati, tidak pura-pura. Ya, dia kalau hanya berpura-pura tanpa ketulusan, maka tentu saja pertandingan itu menjadi tidak menarik. Hanya sekedar ada dalam pertandingan, tetapi untuk berusaha mencapai dan meraih dan kemudian merencanakan kemenangan tentu tidak ada. Jadi selain jujur, orang juga harus tulus, artinya sungguh-sungguh dia melaksanakan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi banyak orang. Seperti kata tadi, semua kata kerja tadi itu adalah dalam bentuk jamak. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Jamak itu artinya orang yang hadir, orang yang diperintahkan itu bagi semua orang, bagi banyak orang, bukan hanya bagi satu orang saja. Jadi kalau kita sedang berusaha dan berkarya, ingat, kita bukan sendirian, kita membutuhkan orang lain, dan kita juga berhadapan dengan orang lain dengan harapan yang sama. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya
ingin mengatakan juga di hari ulang tahun kaum bapa, persekutuan kaum bapa, kata jujur dan tulus itu bisa kita mengerti sebagai kata tangguh dan luwes, ya. Tangguh itu artinya tidak mudah menyerah, ya, pantang menyerah, dan luwes artinya adalah dalam situasi apapun dia bisa beradaptasi. Itu artinya luwes, mampu beradaptasi dalam situasi apapun. Kejujuran adalah ketangguhan. Orang yang jujur adalah orang yang tangguh, dan orang yang tangguh dia pasti memiliki sikap yang jujur. Sebab kejujuran itu dibutuhkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai hal. Misalnya dalam sepak bola, saya kembali ke sepak bola, dia harus tetap bermain jujur, tetap bermain dengan sportif, seperti itu dikatakan, bahwa meskipun dia harus kalah, meskipun dia tertinggal 1-0 kah, 3-0 kah, 2-0 kah, 3-2 kah. Demikian juga yang menang, meskipun dia menang, dia tidak boleh bermain sembarangan, dia tetap harus bermain jujur. Jadi baik kemenangan maupun kekalahan tidak boleh mengalahkan sikap jujur. Orang itu harus tangguh dalam tekanan apapun, kesuksesan apapun, kegagalan apapun, dia tetap harus tangguh. Salah satu bentuk orang yang tangguh adalah dia jujur, mau jujur. Yang kedua adalah tangguh dan luwes. Luwes itu artinya tulus. Berada dalam situasi apapun, dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tetap bertanggung jawab dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai seorang bapa, dia tetap bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Itu yang disebut dengan orang yang luwes. Dalam situasi apapun, dia bisa beradaptasi. Jemaat Tuhan, sekarang ini mungkin kaum bapa yang bekerja, ada yang work from home, bekerja di rumah. Tidak mudah, tetapi harus tangguh dan luwes. Jujur bahwa dia adalah mampu tetap melaksanakan tugas walaupun tidak di kantor, tetapi tetap melaksanakan dengan jujur. Bahwa pekerjaan yang diberikan dia mau selesaikan. Dan juga jujur bahwa situasi yang dia hadapi adalah situasi yang benar-benar harus ditanggulangi bersama. Bukan hanya pribadi dalam tempat dia bekerja, tetapi dengan seluruh orang yang ada dalam tempat dia bekerja. Yang kedua adalah dia harus tulus atau luwes. Tulus dan luwes ini bisa dipahami bersama, bahwa di rumah pun dia bisa bekerja. Memang tantangannya beda, tidak sama seperti di kantor, tetapi ketulusan dia mau bekerja dan keluasannya, maka setiap pekerjaan itu bisa dia laksanakan. Kalau saya lihat di YouTube, ada bapak-bapak yang sedang bekerja sambil diwawancara, tahu-tahu anaknya lewat, istrinya lewat, dan sering mengganggu. Tetapi itulah realitas yang harus kita terima. Sepertinya keadaannya mengganggu, tetapi situasi itu menuntut bahwa kalau kita bekerja di rumah, maka situasi seperti itu akan terjadi. Dibutuhkan orang yang tulus, luwes, jujur, dan tangguh untuk hidup di masa-masa pandemi ini, apalagi masa-masa pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Kita perlu jujur, kita perlu tulus, kita tangguh, dan juga kita luwes. Kiranya melalui renungan ini, damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati kita, dan pelkat PKB adalah menjadi pelkat yang jujur dan tulus, tangguh dan luwes, sebagai bentuk dari doa-doa yang kelihatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan memuji memuliakan Tuhan karena kami memperoleh berkat Allah melalui firman yang sudah kami baca dan renungkan. Secara khusus ya Bapa, meskipun kami hadir bersama-sama, tetapi kami juga mau merayakan bersama-sama hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Bapa yang ke-40. Kami berdoa kiranya firman Tuhan juga menyertai mereka, menuntun dan mengasihi, sehingga tugas tanggung jawab mereka baik di tingkat sinodal, Dewan Pelkat PKB, di tingkat MUPEL, pengurus koordinator Pelkat PKB, dan juga selalu dalam lindungan dan penyertaan kasih Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi berkat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Dan secara khusus juga bagi Pelkat PKB, pengurus Pelkat dan anggota-anggotanya yang berada melaksanakan tugas tanggung jawab di GPIB Marturia juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjaga, menyertai, membimbing, memberi hikmat bagi pengurus, khususnya bagi Ketua Pelkat PKB, Wakil Ketua, dan anggota-anggotanya lainnya selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam bimbingan dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, diberi hikmat, kesehatan, dan kekuatan. Kiranya dalam usia yang ke-40 juga ini, Pelkat PKB yang ada di Marturia, tangguh dan luwes, terus berkembang, terus berkreasi, inovatif, dan juga menjadi teladan bagi jemaat-jemaat, seluruh jemaat yang ada di GPIB Marturia. Menjadi teladan juga dalam mengembangkan pelayanan, menjadi teladan juga dalam melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan di gereja ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan menyerahkan Pelkat PKB hanya ke dalam tangan pengasihan dan bimbingan dan juga penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi keluarga-keluarga yang ada di GPIB Marturia dalam tanggung jawab tugas-tugas masing-masing anggota keluarga, orang tua maupun anak-anak, suami istri, kakak dan adik, sanak saudara, orang tua dan handai tolan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Ibu Yohana Lada, bagi keluarga Bapak Yudi Sinlainlu, bagi keluarga Ibu Julia Tagalung, bagi keluarga Ibu Naomi Pakpahan, bagi keluarga Ibu Sri Nani Tamba, bagi keluarga Bapak Aris Sagan Purba, bagi keluarga Bapak Suripati, bagi keluarga Bapak George Pati, bagi keluarga Bapak Mula Sibuea, bagi keluarga Bapak Johannes Adrian Lokolo. Tuhan berkati mereka ya Bapak dalam keseharian kehidupan dan juga dalam setiap keluarga dalam menghadapi masa pandemi. Seluruh keluarga yang ada di wilayah pelayanan Marturia juga Tuhan jaga dan lindungi senantiasa di masa PPKM darurat ini. Tuhan juga memberi hikmat bijaksana bahkan kecukupan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari
kesejahteraan, kebahagiaan, dan dari segi ekonomi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ya Bapa mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam perawatan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang dalam pemulihan di rumah. Tuhan juga senantiasa memberkati dan pulihkan kesehatan mereka. Berdoa bagi Ibu Julia Utagalung, Ibu Surepati, Diaken Christian Jacobs, Ibu Novani Sitohang, Adik Gerard Pasaribu, Saudari Leonel Pasaribu, Ibu Sandy Reina Sauyai, bagi Ibu Sri Nani Tamba, bagi Ibu Riris Tamba, bagi Bapak Robert Tamba, bagi Ibu Saptarini Lukito, bagi Saudara Estefani Monai, bagi Bapak Gompi Simangunsong, bagi Ibu Maria Latuhamalo, bagi Ibu Eni Kepi, bagi Ibu Renauli Pratama, bagi Saudara Pierre Kepi, Bapak Frederick Loloang, bagi Bapak Johanna Barus, bagi Ibu Tombeng, bagi Ibu Berti Silalahi keluarga, bagi Saudara Brasil Kartika, bagi Ibu Mari Luhu Lima, selalu dalam penyertaan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur karena kami yakin bahwa Allah selalu menjaga, menyertai mereka, memberkati keluarga mereka juga yang mendampingi, selalu juga dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, yaitu bagi jemaat yang baru tahun, Diaken Joli Repi, Saudara Abigail Patiasina, Saudara Ruth Purba, Adik Darelia Sampau, Saudari Jacqueline Saragi, dan Ibu Mari Luhu Lima. Tuhan Yesus memberkati oleh ulang tahun mereka, semakin dikuatkan, diteguhkan, penuh kasih karunia berkat Allah, dan juga limpahan kasih Allah melalui kesehatan dan kekuatan menjadi anugerah kehidupan bagi mereka di sepanjang kehidupan mereka yang akan datang. Kasih Tuhan akan selalu menyertai, membimbing mereka dari sekarang dan seterusnya. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan juga sertai dan berkati pimpinan bangsa kami di masa-masa pandemi ini yang semakin meluas. Tuhan juga berkati pemimpin penuh bijaksana agar mereka dapat mengatasinya dengan baik, dan juga setiap orang yang ada di sekitarnya, para pejabat, para pimpinan daerah, baik dimanapun mereka bertugas, mereka saling bahu-membahu untuk mengatasi masalah COVID ini. Demikian juga bagi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia seluruhnya juga patuh terhadap PPKM. Kami berdoa juga bagi para medis, dokter, suster, para perawat lainnya yang berhadapan dengan COVID secara langsung, dan Tuhan berkati agar mereka juga diberi kekuatan, perlindungan dari Tuhan, kesehatan dan kekuatan. Juga bagi mereka yang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, isolasi mandiri maupun di tempat isolasi yang telah disediakan oleh pemerintah, juga Tuhan berkati mereka semakin pulih dan disehatkan. Secara khusus kami berdoa untuk kesediaan oksigen, tabung oksigen. Kami berdoa supaya setiap orang bisa memperoleh tabung oksigen agar mereka mampu mempertahankan kesehatan mereka dengan baik melalui ketersediaan dari tabung-tabung oksigen yang sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan orang yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan sertai dan berkati juga bagi keluarga-keluarga yang mendampingi. Tidak mudah untuk menghadapi, merawat, dan menjaga kebutuhan makanan dan minuman, dan obat-obatan. Semuanya kiranya keluarga dapat menyediakan, dan pemerintah juga dapat menyediakannya pada setiap warga negara yang membutuhkan karena terpapar COVID. Kami berdoa Tuhan beri hikmat bijaksana, dan kiranya obat-obatan atau alat-alat medis yang dibutuhkan untuk pemulihan semuanya akan tersedia dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terlantar, para janda duda, anak-anak yatim piatu, dan juga bagi mereka yang berharap akan
kehidupan masa depannya. Tuhan berkati dengan berbagai pergumulan masing-masing. Tuhan dengarkan dan jawab doa-doa mereka ya Bapa, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, berdoa bagi pegawai di kantor, berdoa bagi koster, berdoa juga bagi PHMJ, bagi majelis, penatua dan diaken di masa-masa pandemi COVID ini dalam melaksanakan tugas. Juga Tuhan jaga dan lindungi bersama-sama dengan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi Majelis Sinode GPIB yang akan melaksanakan persidangan sinodal pada bulan Oktober nanti, diberkati. Kami mohon kuasa Allah agar semua yang dipersiapkan itu dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi pelkat-pelkat, komisi-komisi, dan juga ya Bapa bagi rencana-rencana ibadah ke depan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus agar di masa pandemi COVID-19, di mana dalam pelaksanaan PPKM darurat ini, ibadah-ibadah dapat terus berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun atas salah dan dosa, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus
Jemaat, kita tiba pada pengucapan syukur. Semua waktu, aksi dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri, telah kita jalani. Maka, mari lanjutkan karya dan layan kita bersama. Dengan ketulusan memberi, kita lakukan diakonia. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6 ayat 10 menyatakan, "Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang." Jemaat, mari berdiri. Kita akan membawa persembahan ini kepada Tuhan dengan menaikkan doa syukur. Mari berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang hari ini memperingati ulang tahunnya, kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu, dan damai sejahtera-Mu kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat, sebelum kita masuk dalam ringkasan warta jemaat minggu ini, terlebih dahulu kita akan mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-99. Mari kita mulai. Mazmur pasal 119 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rocky Samuel Karinda yang telah melayani ibadah minggu ke-7 sesudah Pentakosta, peringatan syukur ulang tahun ke-27 Yayasan Diakonia, dan ulang tahun ke-40 Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga.
Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Ringkasan Warta Jemaat Minggu 11 Juli 2021. 1. Sehubungan dengan penetapan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, maka kantor gereja dibuka setiap hari Kamis dan Jumat pukul 10 sampai dengan 17 WIB. Demikian untuk diketahui. 2. Diberitahukan kepada jemaat untuk sementara pemberian persepuluhan, persembahan syukur dan kolekte dapat dilakukan melalui transfer bank ke nomor rekening gereja yang tertera di buku Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. 3. Berita duka cita. Yang pertama, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Ellen Simamora Ponto, Sektor 1, pada hari Senin 5 Juli 2021 dan telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada hari Selasa 6 Juli 2021. 2. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Tonin Tata Singarimbun, Sektor 1, pada hari Selasa 6 Juli 2021 dan telah dimakamkan di TPU Tegal Alur pada hari Selasa 6 Juli 2021. Pendeta, majelis, dan seluruh warga jemaat GPIB Marturia mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Senin 5 Juli, Diaken Joli RP Sektor 4, Saudara J.E. Abigail Patiasina Sektor 4. Jumat 9 Juli, Saudari Ruth R. Boru Purba Sektor 1, Adik Darelia J. Sampau Sektor 4, dan Minggu 11 Juli, Saudari Jacqueline C. Saragi Sektor 3, dan Ibu Mari Luhu 5 Sektor 4. Demikian ringkasan Warta Jemaat minggu ini. Warta selengkapnya dan warta keuangan dapat dibaca dalam buku Warta Jemaat. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial persekutuan kaum Bapak. Suka, duka dalam pelayanan, berhasil, gagal dalam pelaksanaan program-program, puas, dan kecewa mewarnai perjalanan, panggilan, dan pemutusan unit misioner PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap tangguh dan luwes terus diuji dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah sekitar 17 bulan kita menjalani kehidupan dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini kasus meninggi, mencapai rekor tersendiri di tengah maraknya vaksinasi yang dipacu terus oleh pemerintah. COVID-19 mengubah cara pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita? Kesiapan spiritual dan mental. Kesiapan kesehatan, kesiapan ekonomi, dan kesiapan kearifan. Sudah banyak bantuan sosial diadakan. Vaksin juga sudah digencarkan.
Tapi apa itu cukup membuat damai sejahtera? Lelah, letih, lesu, dan lemot mata kita dengan pola baru dalam aktivitas WFH, Zoom meeting, webinar, video call, ibadah, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, LED, LCD, dan lain-lain. Mulai ukuran 5 inch sampai 55 inch atau bahkan lebih. Mata kita bisa capek sehingga perlu disuplai dengan vitamin dan suplemen. Mata juga perlu istirahat, tapi apa bisa? Bulan Juni, Juli, Agustus, mata kita disuguhkan lagi dengan hiburan menarik, mengisi kejenuhan di dalam petak rumah, khususnya Piala Eropa 2020 yang jam tayang 23.00 sampai 04.00 pagi. Kemudian bulan Agustus ada Olimpiade Tokyo 2020. Mata fisik kita terus bekerja keras mengikuti keinginan kita. Bagaimana dengan mata hati kita pada saat pandemi ini? Mata hati kaum bapa yang menjawab panggilan dan pengutusan. Mata hati yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata hati yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana eksekusinya? Bagaimana implementasinya? Bagaimana pelaksanaannya? Mata hati kita juga bisa capek. Vitamin KBA adalah salah satu kegiatan yang dapat menyehatkan mata hati kita. Dalam kelompok baca Alkitab, kita dapat memperoleh kabar baik di tengah kabar buruk dan hoaks yang hadir di gadget dalam genggaman kita. Dalam KBA, kita memperoleh kesegaran rohani yang memulihkan dari kelelahan batin. Dalam KBA, kita diisi dengan berkat-berkat baru dari Tuhan, sehingga kita siap membagikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam KBA, kita mendapat pencerahan hikmat Tuhan untuk terus bertahan dan berjuang. Beberapa minggu yang lalu, kita hampir yakin bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Namun, kini pandemik seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita, seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kapan selesainya Tuhan? Mari kita terus tingkatkan frekuensi doa-doa kita. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Saat ini dan di misteri masa yang akan datang. Teruslah berdoa, walau seakan tanpa jawaban. Karena sesungguhnya Dia Maha mendengar dan sedang mengatur rencana terbaik untuk kita. Jangan takut. Tuhan berfirman. Tapi juga janganlah kita abai terhadap ancaman virus ini. Kita harus berjalan maju, walau di depan penuh kabut. Majulah walau setapak demi setapak. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Beraksilah untuk menjadi berkat. Lakukanlah protokol kesehatan, kuatkanlah mereka yang lemah, dan bantulah mereka yang kesulitan. Karena Tuhan bersama kita. Jangan takut untuk menjadi berkat bagi sesama. Di tengah makin gelapnya dunia,
Marilah kita menjadi terang. Sampaikan kabar baik bahwa Tuhan tidak tidur. Karena Tuhan menolong kita sampai saat ini. Mari kita bersaksi bahwa Dia telah datang, menolong dan menyelamatkan kita. Walaupun pandemik ini seakan membawa semakin jauh dari visi kita, menghadirkan damai sejahtera bagi segala ciptaannya, tetaplah bersandar pada hikmat Tuhan, berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan menjadi komitmen semua kaum Bapak GPIB. Generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Dunia ini akan terus berubah sesuai zamannya. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa. Maka kita harus mewariskan kebiasaan membaca Alkitab pada generasi penerus. Mari Bapak-Bapak GPIB memimpin kebiasaan membaca Alkitab menjadi teladan dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan juga bagi masyarakat. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB. PKB GPIB tangguh dan berbuat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Kita akan diutus dan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-40 bagi Pelkat PKB. Kiranya melalui tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan, pekerjaan sehari-hari, tugas di rumah, dan juga berbagai aktivitas yang dilakukan dimanapun, Pelkat PKB akan terus menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang luas, dan terlebih lagi menjadi teladan bagi kita semua untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, melayani umat Tuhan dengan penuh kasih yang menyelamatkan. Selamat hari ulang tahun PKB, Tuhan Yesus memberkati. Karena itu, marilah kita minta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh kepadanya. Carilah kehendaknya, disertai ketaatan, dan ketuklah hati Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah saja, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.